Kapolsek Baito dicopot gegara uang 2 juta. Bahwa Presiden Prabowo tunduk di bawah pengaruh Jokowi, ujarnya. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kembali lagi bersama gue Anam. Gue akan membawakan 5 berita terpopuler sepekan terakhir. Berita-berita itu diantaranya dari kasus hukum, politik, sampai kabar dari dunia entertain. Mengawali reactionjpn.com pada pekan ini, berita itu datang dari dunia entertain. Udah penasaran? Yuk kita bahas. Berita itu berjudul Proses cerai dari Baim Wong, Paula Verhoeven kembali curhat rindu anak. Selebritas Paula Verhoeven kembali mengungkap rasa rindunya kepada anak-anak. Hal itu dia ungkapkan melalui akun Instagram Story. Selebritas Paula Verhoeven kembali mengungkapkan rasa rindunya terhadap anak-anaknya. Hal itu dia ungkapkan melalui Instagram Story-nya. Kangen main sama Keanu dan Kenzo, ungkap Paula. Perempuan berusia 37 tahun itu kemudian menulis doa untuk anak-anaknya. Paula berharap buah hatinya itu selalu dijaga oleh Sang Pencipta. Bismillah, Allah jaga kalian berdua ya. Mama tahu Keanu Kenzo sayang dan kangen mama, tulisnya. Berita perihal kabar perceraian Paula Verhoeven dan Mas Baim Wong ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Salah satunya datang dari akun bernama Renita67. Mohon jangan kembali Paula. Suamimu udah mengumbar aibmu. Sebaiknya memulai hidup baru aja. Komentar lain juga datang dari akun bernama Condro Putra yang mengomentari dengan kalimat, seorang ibu bisa berpisah dari suaminya tapi tidak dengan anak-anaknya. Ibu itu seperti mercusuar untuk anak-anaknya. Yang sabar Paula, kalau butuh suami baru aku siap. Wah, apa kalian juga siap? Di urutan keempat ada berita terkait persoalan hukum yang baru-baru ini sempat viral dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Berita itu berjudul Kasus Guru Supriyani, Kapolsek Baito dicopot gegara uang 2 juta. Kanit Reskrim juga. Kapolsek Baito Konawe Selatan atau disingkat Konsel Ibda Muh Idris dicopot dari jabatan buntut permintaan uang saat penanganan kasus guru honorer Supriyani. Supriyani merupakan guru honorer SDN 4 Baito yang dituduh memukul siswa berinisial D yang diketahui merupakan anak seorang anggota Polri. Perkara Supriyani sendiri masih bergulir di Pengadilan Negeri Andolo dengan agenda terakhir pembacaan tuntutan. Dalam persidangan pada Senin 11 November, Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum. Di sisi lain, pengusutan dugaan permintaan uang dalam penanganan perkara Supriyani masih ditangani oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara. Kabid Humas Polda Sultra Kombes Iis Kristian mengakui pencopotan Kapolsek Baito. Tidak hanya Ibda Idris, Kanit Reskrim Aibtu Amiruddin pun kehilangan jabatannya. Berita terkait pencopotan Kapolres dan juga Bapak Kanit ini mendapat komentar yang lumayan menggelitik. Komentar-komentar itu datang dari akun bernama salah satunya ya, bernama Sonya Bella. Pak, gara-gara uang 2 juta hilang pekerjaan, pangkat, dan harga diri. Makanya jangan menari di atas penderitaan masyarakat, katanya pengayom masyarakat. Komentar lain juga datang dari akun bernama Costa Rica. Kebiasaan malak warga, sekarang kena karmanya, ya Pak. Semoga kabar berita terkait berjalannya kasus guru honorer Ibu Supriyani ini menjadi pembelajaran bagi para penegak hukum lainnya untuk tidak bermain-main dengan jabatannya ya. Di berita ketiga masih ada kabar berita terkait guru honorer Supriyani yang mana berita itu berjudul
Kabar terbaru soal somasi Bupati Konsel terhadap guru honorer Supriyani. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Sekretariat Daerah Pemkab setempat melakukan somasi terhadap Supriyani. Somasi yang dilayangkan lantaran Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan Aibda Wibowo Hashim, yang mana merupakan orang tua siswa inisial D. Menurut surat somasi tersebut, ulah Supriyani mencabut surat perdamaian merupakan tindakan pencemaran nama baik sang bupati. Emang apa sih nggak boleh? Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani Bapak Andri Darmawan menegaskan bahwa somasi tersebut merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan tidak akan ditanggapi. Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konsel Bapak Anas Masud saat ditemui mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damai telah melewati batas, yakni 1 kali 24 jam setelah dikeluarkannya pada tanggal 6 November 2024 lalu. Tapi bohong. Berita terkait pencabutan surat damai yang dilakukan oleh pihak guru honorer Supriyani ini mendapat komentar dari Sobat Negeriku, yang mana salah satunya datang dari akun bernama Jidri Deri. Bupatinya kocak banget woi, bukannya bantuin malah bikin rame. Pakai somasi ketahuan banget si bupati cuma pengen jaga nama baik dia sendiri. Komentar lain juga datang dari akun bernama Kori Andari yang mengatakan, elah ribet bet lu pak, bukan leader yang baik. Semoga berita terkait pencabutan surat damai ini juga mendapatkan kabar baik dan tidak berkepanjangan ya, supaya cepat selesai prosesnya dan terbukti siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Dari berita-berita yang sebelumnya, yakni dari dunia entertain sampai dunia hukum yang mana guru honorer, kita beralih ke berita urutan kedua yang mana terkait politik. Berita itu berjudul Andreas PDIP sedih lihat martabat Presiden Prabowo seakan direndahkan Jokowi. Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mensinyalir langkah Presiden Prabowo Subianto mendukung Cagup Jawagup Jateng, yakni Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, berdasarkan keinginan Presiden ke-7, yakni Bapak Jokowi. Andreas pun merasa sedih martabat Presiden Prabowo direndahkan setelah muncul ajakan ex-Menteri Pertahanan atau Menhan itu ke rakyat untuk memilih Lutfi Taj Yassin. Saya sedih melihat Presiden Prabowo direndahkan martabatnya, karena dengan dukungannya tersebut rakyat menangkap pesan kuat bahwa Presiden Prabowo tunduk di bawah pengaruh Jokowi, ujarnya. Jadi menurut kalian gimana? Berita terkait Bapak Presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto ini, yang mana terkesan seperti menunduk di mata politikus PDP ini, mendapat komentar dari akun bernama Liliana Put. Pak Prabowo dah jadi presiden, semoga nggak mau disetir Jokowi ya. Udah pensiun, tapi pilkada aja masih diurusin. Pengen banget berkuasa terus. Komentar lain juga datang dari akun bernama Paijo nih. Pak Jokowi masih ngebet sih Kaisang bisa jadi kepala daerah suatu saat nanti. Makanya ribet sendiri dia cawe-cawe. Menurut kalian apakah ini bentuk dari ketertundukan Pak Prabowo dan juga cawe-cawe? Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler pada pekan ini. Berita itu berjudul Reaksi Kapolri Kasus Supriyani, sampai pakai kata pecat. Kasus Supriyani, guru honorer SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian dari banyak pihak, tak terkecuali dari Bapak Kapolri kita. Supriyani dilaporkan ke polisi oleh orang tua siswa SDN 4 Baito yang merupakan anggota Polsek Baito dengan tuduhan penganiayaan pada April 2024. Jenderal Listio Sigit menegaskan akan memecat anggotanya jika ada yang terbukti meminta uang damai. Yang mana beberapa pekan lalu sempat disebutkan ada nominal sebesar 50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani.
Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta atau yang meminta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, ujar Bapak Kapolri. Jenderal Polisi Listio Sigit mengatakan, saat ini tim Propam Polri telah turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Berita perihal kasus hukum Ibu Guru Honorer Supriani ini yang mana mendapat sorotan dari Bapak Kapolri kita, Bapak Jenderal Listio Sigit, juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku dengan komentarnya. Salah satunya datang dari akun bernama Ezra Tarigan. Pak Kapolri jangan cuma ngomong ya, mohon tindakan tegas juga. Komentar lain datang dari akun bernama Afrianda yang mengomentari dengan kalimat, tolong didik anggotamu ya Pak, jangan menginjak rakyat kecil dan menghamba ke orang kaya, ke pejabat. Gaji kalian itu dari pajak kami, rakyat. Semoga berita perihal kasus hukum guru honorer Supriani yang mendapat atensi dari Bapak Kapolri kita dapat segera berjalan dengan mulus dan juga dapat selesai dengan seadil-adilnya. Itu dia 5 berita terpopuler di reactionjapan.com pada pekan ini. Gue Anam beserta rekan-rekan mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu senantiasa menonton kita ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun YouTube kita. Jangan ragu untuk komentar, siapa tahu komentar kalian akan kita bacakan. Sampai jumpa di reactionjapan.com minggu depan. Bye!